بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah tercurah kepada kita, khususnya nikmat kesehatan, nikmat kelapangan waktu, kemudian lebih dari itu yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah, hingga pada saat ini kita masih berada di atas agamanya dan berada di atas sunnah Nabi-Nya. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepadanya ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmat-nikmat itu kepada kita semua sesuai dengan janjinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun membimbing kita, mengeluarkan kita dari kegelapan, gelapnya kejahilan, kemusyrikan, kebid'ahan, kepada cahaya Islam, kepada cahaya tauhid, kepada cahaya sunnah, hingga kita dapat mengenal Rabb kita, dapat mengetahui apa saja yang diridhai dan dibencinya, dan dapat mengetahui jalan untuk menuju surganya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, ahli bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa pada siang ini kita akan membedah buku panduan amal sehari semalam. Sebelum kita memulai kajian ini ataupun bedah buku ini, terlebih dahulu saya perkenalkan buku ini dulu ya. Ini adalah cetakan kedua yang ada di kebanyakan di tangan para hadirin, itu cetakan kedua. Dan sebelumnya ada cetakan pertama. Cetakan kedua itu hardcover, cetakan pertama biasa. Ada sedikit mungkin perbedaan yang mencolok. Cetakan pertama dan cetakan kedua, kalau untuk perhatikan pada sampul bukunya, ada perbedaan. Ya ada. Di situ ada tambahan penulis ya. Nah itu perlu diinformasikan di sini bahwa pada cetakan pertama itu ada kesalahan hingga terlewatkan atau terlupa untuk mencantumkan salah satu dari penulisnya. Dan apa betul-betul penulisnya? Kan begitu. Mungkin ada yang bertanya atau cuma mendompleng saja. Ini adalah kebenaran, dan kebenaran harus dikatakan bahwa buku ini ditulis bersama. dan itu bukan bukan kita katakan tidak ada arti
pribadi ataupun bukan main-main. Ya memang penulisnya ini dua orang, saya dan Bung Ihsan. Dan boleh dikatakan ini buku 60% itu tulisan Bung Ihsan, 40% itu tulisan saya. Ya, 60% itu tulisan Ihsan dan 40% itu mungkin baru tulisan saya. Mungkin kurang dari itu ya. Jadi ada satu kesalahan yang memang agak fatal pada cetakan pertama, bukan isinya tapi pencantuman penulisnya. Demikian, itu mungkin yang perlu diberitahukan dan diinformasikan di sini. Kemudian buku ini antum bisa melihat judulnya, Panduan Amal Sehari Semalam. Kemudian di bawahnya ada subjudul, yaitu memaknai setiap detik kehidupan dengan beramal soleh. Jadi dari judul buku ini mungkin antum bisa tergambar apa sebenarnya ingin ditampilkan dan disuguhkan oleh penulis, ya, dan materi, ya, dan isi dari buku ini. Ya, seperti judulnya, yaitu panduan amal. Yang memandu kita untuk beramal, amal soleh yang mungkin bisa kita lakukan dari 24 jam waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga setiap detik yang berlalu dari kehidupan kita itu tidak lekang dari amal-amal soleh. Karena memang manusia itu diciptakan untuk beramal, untuk beribadah. Ya, nah demikian. Kemudian sekilas juga tentang buku ini. Tentunya isi yang terdapat di dalam buku ini ya saya ambil atau diambil dari tulisan-tulisan para ulama. Kita hanya menyusunnya, ya, menyusun dan menertibkannya sedemikian rupa sehingga mudah untuk kita baca dan enak untuk kita kita baca dan mudah untuk kita pahami. Itu intinya. Nah, kemudian berkaitan dengan hadis-hadis yang tercantum dalam buku ini, ya, kalau itu riwayat Bukhari dan Muslim, maka saya cukupkan dengan mengatakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, dan tidak disebutkan takhrij secara terperinci. Ini untuk memudahkan membaca, karena sudah cukup kalau dikatakan muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, itu saya rasa sudah cukup. Nah, kemudian kalau diriwayatkan salah satu dari keduanya, saya akan menyantumkan atau mengisyaratkan diriwayatkan Bukhari atau diriwayatkan oleh Muslim. Dan kita sebagaimana yang diketahui bersama dan dimaklumi oleh semua kaum muslimin, bahwasanya umat sepakat atas kesahihan hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian adapun hadis-hadis yang tidak atau bukan berasal dari Bukhari dan Muslim, misalnya riwayat penulis kitab-kitab sunan atau riwayat-riwayat lainnya, maka saya di sini mungkin Anda bisa juga melihat saya banyak mengambil tasqih dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani yang kita rujuk dari beberapa buku-buku beliau seperti Sahih Jami' Shaghir, Silsilah Hadis Shahihah, atau buku-buku beliau yang lainnya. Nah, itu sekilas gambaran tentang isi ataupun materi yang ada di dalam buku ini. Adapun mengenai isinya sendiri, ya, saya di sini menyebutkan sebagaimana biasanya buku-buku yang lain, saya menyantumkan muqaddimah yang berisi tentang pentingnya kita itu memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Karena yang namanya amal soleh itu berkaitan dengan waktu. Kalau kita tidak punya waktu, kita tidak bisa beramal soleh. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Dan apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, maka ia berkata, Rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku. Mudah-mudahan aku bisa beramal soleh
pada harta yang aku tinggalkan. Maka Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah ucapan yang diucapkan oleh yang mengatakannya saja. Artinya walaupun mereka dikembalikan ke dunia, mereka tidak akan beramal soleh. Jadi amal soleh itu erat kaitannya dengan apa? Dengan waktu. Maka di sini saya menyebutkan beberapa penukilan ya dari Syekhul Islam Tsani, Syekh Islam yang kedua, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di dalam kitabul Fawaid tentang bagaimana memahami waktu, bagaimana menyikapi waktu, dan bagaimana kita memberikan penilaian terhadap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kemudian setelah muqaddimah, saya menyebutkan di situ ada 3 kaidah atau 3 pengantar tamhid, pengantar yang penting ya sebelum masuk kepada panduan amalan dari mulai kita bangun tidur sampai kemudian tidur lagi. Ketiga kaidah itu atau ketiga pedoman itu adalah pertama niat yang ikhlas. Ya, niat yang ikhlas. Kemudian yang kedua adalah meneladani sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini keduanya merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Amal apapun yang kita lakukan sehari semalam 24 jam, kalau ternyata satu, dia tidak ikhlas. Yang kedua, ternyata dia tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka amalan itu tidak ada manfaatnya, bahkan tertolak. Ya, bahkan bisa mendatangkan mudarat dan bencana bagi yang mengamalkannya. Maka ini kaidah yang penting untuk diperhatikan bagi siapa saja yang ingin beramal ataupun yang ingin menghiasi waktunya, mengisi waktunya dengan amal. Pertama, niat yang ikhlas, kemudian meneladani sunnah Rasulullah SAW. Nah, kemudian kaidah yang keempat, kaidah yang ketiga, atau pengantar yang ketiga adalah menjadikan setiap amal bernilai ibadah. Artinya di sini kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi atau mubah. Contohnya istirahat, makan, minum, tidur, semuanya bisa dirubah dan dimanfaatkan menjadi suatu kegiatan yang bernilai ibadah. Dia bukan ibadah, akan tapi bisa bernilai ibadah, artinya bernilai pahala bagi pelakunya. Nah, di sini saya sebutkan bahwa amalan-amalan yang mubah juga bisa menjadikan pelakunya menuai pahala dari amal tersebut. Demikian ikhwan fillah azza wa jalla. Kemudian baru setelah itu saya menyebutkan satu persatu, ya, mulai dari tuntunan sunnah ketika bangun tidur. Kita mulai dari bangun tidur sampai akhirnya ditutup dengan salat malam, ya, salat malam. Nah, demikian. Itu kira-kira sekilas mengantar untuk mengenal buku panduan amal sehari semalam ini. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, pada kesempatan ini tentunya saya akan secara garis besar saja menjelaskan urgensi dari materi yang dikupas di dalam buku ini. Seperti yang saya sebutkan bahwasanya buku ini dimulai dengan muqaddimah, dan di situ saya banyak menyantumkan penukilan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabul Fawaid, karena ini penukilan sangat berguna bagi kita. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk mewujudkan ataupun untuk mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku semata. Ayat ini memberikan kepada kita 2 faedah. Yang pertama adalah bahwa kita itu diciptakan untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ibadah yang kita lakukan itu harus kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Realisasi tauhid itu hanya bisa dilakukan dengan ibadah. Tidak mungkin seseorang itu ingin merealisasikan tauhidnya tapi dia tidak beribadah. Dia tidak menyembah selain Allah, tapi dia juga tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa. Jadi apabila dia ingin merealisasikan tauhid al-uluhiyah yang merupakan inti dari dakwah para nabi, maka dia harus beribadah. Nah, disinilah saya akan menjelaskan bahwasanya ibadah itu menjadi luas artinya dan pengertiannya,
jika kita lihat dari berbagai sudut pandang. Di sana ada ibadah yang sifatnya syariah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an ataupun melalui sunnah Rasulullah SAW. Seperti misalnya kita mengerjakan sholat 5 waktu ya. Itu adalah ibadah syariah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sehari semalam ada beberapa kewajiban yang berkaitan dengan harta kita, misalnya zakat. Ya, ada kewajiban yang sifatnya tahunan seperti ibadah haji dan ibadah saum Ramadan. Ya, ibadah haji bagi yang mampu untuk melakukannya. Namun di sana kalau kita lapangkan dan luaskan pengertian ibadah itu, maka ibadah itu tidak terbatas hanya mengerjakan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya syariah. Nah, di sana ada banyak kegiatan yang juga bisa bernilai ibadah. Dengan demikian dapat kita jawab pertanyaan sebagian orang yang mengatakan, mungkin bertanya-tanya tentang mungkinkah seorang itu beramal sehari semalam? Nah, ini ketika saya mudah hubungi di beberapa tempat, ada juga yang bertanya, ya Ustaz, apakah mungkin bagi seorang insan itu beribadah sehari semalam? Kalau ibadah syariah tentunya tidak, karena di sana ada waktu-waktu di mana kita jeda ibadah, waktu istirahat, ya kan? Waktu makan, nggak mungkin kita baca Quran terus nggak makan, mungkin tidak mungkin. Kita sholat malam terus nggak tidur, mungkin tidak mungkin. Maka ketika ada 3 orang datang kepada Nabi yang mengatakan, saya akan sholat malam terus tidak tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya berpuasa terus tidak berbuka. Yang satu mengatakan, aku tidak kawin-kawin. Maka Nabi mengatakan, kenapa ada orang yang mengatakan begini dan begitu? Sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling takwa kepadanya. Tapi aku mengerjakan sholat, walakinni usolli wa arqud. Aku mengerjakan sholat dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, falaysa minni. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa di sana ada waktu-waktu kita itu tidak beribadah. Ya, waktu-waktu istirahat. Namun akan tetapi bisakah kita manfaatkan waktu-waktu istirahat, waktu makan dan waktu-waktu senggang kita untuk yang bermanfaat dan bernilai ibadah? Jawabnya bisa. Dengan pengertian seperti ini, maka mungkin sekali kita mengisi waktu kita dengan kita katakan amal-amal yang berguna, yang tidak sia-sia maksudnya. Nah, diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, bagaimana kita memperoleh pahala dari seluruh kondisi, baik saat tidur maupun saat terjaga. Nah, ada dialog antara Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Mereka berdua bermudzakarah tentang amal-amal saleh. Mu'adz berkata, "Hai Abdullah, bagaimanakah caramu membaca Al-Quran?" Maka Abu Musa menjawab, "Aku secara rutin membacanya setiap waktu." Artinya beliau membaca Al-Quran. Lalu Abu Musa kembali bertanya, "Lalu bagaimana cara engkau membacanya, hai Mu'adz?" Maka Mu'adz menjawab, "Aku membacanya di awal malam. Lalu aku bangun setelah aku menuntaskan bagian waktuku untuk tidur, yaitu apabila aku lelah, aku tidur. Setelah puas tidur, aku bangun dan aku memulai bacaan lagi. Aku membaca apa yang Allah mudahkan bagiku, karena aku mengharap pahala dari tidurku, sebagaimana aku mengharap pahala dari saat aku terjaga." Jadi waktu istirahat, ya, jeda membaca Quran itu digunakan oleh Mu'adz bin Jabal untuk istirahat, agar dengan tujuan, dengan niat apabila bangun dari tidur, beliau semangat lagi untuk membaca Quran. Ya, kita kalau membaca Quran menurut sunnah, kalau sudah tidak bisa mengucapkan secara fasih lagi, maka dianjurkan untuk istirahat. Nah, istirahat kita itu juga bisa bernilai ibadah dengan tujuan atau dengan niat bahwasanya kita istirahat ini agar kita dapat kembali bergairah untuk beribadah. Nah, demikian kata Mu'adz bin Jabal. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Mu'adz bertanya kepada Abu Musa, "Bagaimana cara kau membaca Al-Quran?" Maka Abu Musa menjawab, "Aku membacanya di kala berdiri, di kala duduk, di atas kendaraan, dan aku rutin membacanya setiap waktu, nggak putus-putus."
Maka Muaz mengatakan, nimpalinya dengan mengatakan, adapun aku bangun dan aku juga tidur. Artinya aku bangun lalu baca Quran, dan bila aku letih aku tidur. Ya. Aku mengharap pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharap pahala dari saat aku terjaga. Jadi saat tidur, istirahat, makan dan minum. Kalau kita makan dan minum dengan niat agar kita bisa kuat untuk mencari nafkah, dan mencari nafkah itu adalah satu kewajiban bagi kepala keluarga, maka makan dan minumnya itu bisa bernilai apa? Ibadah. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, maknanya adalah Mu'adz bin Jabal memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat senggang, pada saat-saat istirahat, pada saat-saat lelah beramal. Karena waktu senggang apabila digunakan untuk membantu meningkatkan gairah beribadah, maka juga akan menghasilkan pahala. Ya, juga akan menghasilkan pahala. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Azanillahu wa iyyakum. Nah, itu saya cantumkan di akhir buku ini, yaitu di halaman, kalau cetakan lama itu halaman 425. Demikian Ibnu Fiddin, azanillahu wa iyyakum. Jadi dengan pengertian ibadah seperti itu, maka kita bisa ya memanfaatkan waktu sehari semalam itu untuk beramal dengan amalan yang bermanfaat dan bernilai. Jadi tidak ada satupun ya atau setiap detik yang berlalu dari kehidupan kita itu tanpa makna, ya sia-sia belaka. Nah, itulah kehidupan yang kita harapkan. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, itu di sini saya isyaratkan beberapa perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya tentang hal ini. Tapi sebelumnya di situ saya cantumkan hadis yang sudah masyhur, yaitu irtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Yaitu apa? Masa muda sebelum datang masa tua, kemudian masa sehat sebelum datang masa sakit, masa kaya sebelum datang masa miskin, kemudian masa lapang sebelum datang masa-masa sibuk, kemudian masa hidup sebelum datang kematian. Jadi Rasulullah menyebutkan perkara-perkara yang khusus, 4 perkara yang khusus, kemudian menutupnya dengan 1 perkara yang umum, yaitu pergunakan masa hidupmu sebelum datang masa mati. Ini intinya. Yaitu kita gunakanlah masa hidup kita yang nggak tahu kita kapan berakhirnya dengan sebaik-baiknya, hingga itu benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwan fillah, kita ini masuk surga bukan karena bisa membeli surga itu dengan amal kita. Amal kita itu terlalu murah untuk membeli surga. Nabi mengatakan tidak ada la yadkhulul jannata ahadukum bi amali. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amalnya. Maksudnya adalah yaitu dia membeli surga itu dengan amalnya. Nah, kalau membeli surga dengan amalnya kan pasti saja kan itu. Ini harganya sekian, surga dihargai sekian. Saya mau beli ini. Lalu dia masuk surga. Nggak ada yang seperti itu. Tidak juga saya, kata Rasulullah. Tidak juga engkau wahai Rasulullah, kata sahabat. Tidak juga saya, kata Rasulullah SAW. Artinya amal Nabi saja, amal Nabi kita tahu bagaimana amal beliau. Beliau adalah seorang yang maksum dan kemudian juga diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Namun demikian tidak dapat membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu mahalnya surga Allah itu. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa perniagaan Allah itu mahal. Dan perniagaan Allah yang mahal itu adalah surga. Amal Nabi tidak bisa membeli surga, apalagi amal kita. Jadi janganlah kita merasa hebat, ujub dengan apa? Dengan amal-amal yang kita kerjakan. Jadi intinya manusia itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan illa ayataqammanani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali jika Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Jadi kita berharap melalui amal-amal soleh yang kita lakukan itu, kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka dari itu di buku ini juga saya sebutkan, yaitu di poin yang di kaidah yang pertama, niat yang ikhlas, tentang halaman 17. Coba lihat, jangan remehkan amal kebaikan walaupun terlihat kecil. Ya, karena kadang-kadang, dan itu sudah terbukti, Rasulullah SAW sering mengabarkannya kepada kita, banyak orang-orang yang masuk surga itu dengan amal-amal yang terlihat sepele, tapi dengan amal itu Allah Subhanahu wa taala merahmati orang itu, merahmatinya. Lalu dengan amal yang terlihat sepele itu dia masuk surga. Enggak kurang-kurang amat amalnya. Akan tetapi siapa tahu rahmat Allah itu turun karena apa? Mungkin jadi satu amal itu menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena niatnya, bukan karena besarnya amal itu. Ada sebagian orang yang tidak mau beramal kalau dilihatnya amal itu, wah ini tidak, kurang bergengsi amalan, kurang besar, kurang wah, amalan sepele. Dia pun nggak mau mengamalkannya. Sebaliknya, berapa banyak orang-orang yang terjerumus, terjungkal, terseret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka gara-gara amal yang besar. Gara-gara amal yang besar. Apa pasalnya? Karena niatnya yang melenceng. Seperti 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. 3 orang. Yang pertama itu seorang mujahid. Mujahid, dia berjihad, berperang, mati. Maka dibawalah dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan berat ini. Jihad itu puncak amalan di dalam Islam. Nabi mengatakan dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncak amalan di dalam Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Amalan yang dengan amalan itu dia meregang nyawa. Berat itu. Meregang nyawa itu berat. Siapa yang pernah meregang nyawa di sini? Enggak. Belum ada ya. Berat. Ya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, seperti kambing dikuliti. Itulah yang dilewatinya dari amal yang besar, amalnya yang besar itu. Ini amal besar ini. Maka tapi ketika diperiksa, diaudit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia melakukan itu untuk tujuan apa? Ujian, untuk mengejar ujian, supaya dikatakan pemberani. Supaya dikatakan apa? Pemberani. Apa jadinya? Bagaimana nasibnya? Allah mengatakan bohong. Allah berkata bohong. Tapi kamu melakukan itu semua agar kamu dikatakan pemberani. Maka diperintahkanlah dia untuk diseret pada wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini amal besar. Nah, di sana ada amal-amal yang terlihat sepele, akan tetapi justru memasukkan pelakunya ke dalam surga. Sepele, tapi memasukkan pelakunya ke dalam surga. Nah, kita tak tahu rahmat Allah itu turun pada amal yang mana. Maka jangan remehkan amal soleh walaupun terlihat kecil. Karena ada orang-orang itu yang kalau bukan amal besar nggak mau beramal. Nah, ini kadang-kadang penting kita melatih keikhlasan kita dengan tidak membedakan amal kecil dan amal besar. Kadang-kadang penyakit riya itu muncul di situ. Yaitu apa? Melihat satu amalan, kalau wah ini kecil, ini enggak, wah ini besar, nah ini yang baru. Jangan. Ini saya berikan di sini beberapa contoh ya. Saya membukanya dengan sabda Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan satupun perbuatan kebaikan. Walau antal akhaka biwajhin taliq, walaupun itu dengan apa? Menunjukkan wajah ceria, senyuman kepada saudaramu ketika bertemu. Apa susahnya senyum? Mudah. Senyum, dia gembira, kita juga gembira. Kata orang, tahu benar atau tidak, senyum itu sehat, betul? Iya, kalau terlalu banyak senyum juga jangan, nanti jadi orang gila. Tapi yang jelas itu bagus, itu sehat. Apalagi ketika kita bertemu dengan saudara kita, ya, kita bertemu dengan saudara kita tampilkan wajah senyum, dia senang, kita pun bahagia. Ya, tidak ada kedongkolan, tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada iri dan lain sebagainya. Bersih hati kita, baik pula bagi dia. Sepele akan tapi apa? Akan tapi ya, besar manfaatnya bagi kita di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Coba lihat para salaf, para sahabat, mereka tidak gengsi melakukan amal-amal yang kecil.
seperti diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya ia satu hari sengaja pergi ke pasar untuk apa? Menyebarkan salam. Untuk salam. Mungkin orang mengatakan amal apa salam? Yang mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Mungkin orang mengatakan ya itu amalnya terlalu sepele gitu. Tapi jangan sepelekan amal saleh. Ya, lebih-lebih lagi untuk mengisi waktu kita daripada bengong dibaca assalamualaikum. Kan amal. Demikian kita lebih rahimani wa rahimani. Dan ini sangat penting untuk meningkatkan motivasi kita dalam beramal saleh. Itu jangan menganggap remeh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqun nar walau bisyikki tamr. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun bersedekah separuh korma. Ada sebagian orang dia di dirinya kantongnya cuma 1.000 perak, mau ngasih segan. Ya kenapa harus segan memberi 1.000 perak kalau memang yang di kantong cuma ada 1.000 perak? Kalau enggak lebih di atas 1 juta nggak mau sedekah. Jangan. Ya, demikian yang lebih. Kadang-kadang ada sesuatu yang kecil ternyata itu besar. Nah, di situ saya bawakan perkataan Abdullah bin Mubarak, ya, rahimahullah, rubba amalin shaghir tu'addimuhun niat. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Ya, wa rubba amalin kabir tu'addimuhun niat. Berapa banyak juga amalan-amalan yang besar menjadi kecil, kerdil nilainya di sisi Allah karena niatnya. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Nah, di situ saya sebutkan beberapa kisah. Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Nah, ketika saya mencantumkan hadis ini, ada yang bertanya-tanya, Ustaz, bukankah yang ma'ruf itu pelacur ya? Iya, memang ada riwayat seperti itu. Itu sudah masyhur. Ya, sengaja saya pilih yang ini karena ini kurang masyhur, tapi sahih. Ya, riwayat Bukhari. Hadis ini juga sahih. Jadi untuk memperkenalkan bahwasanya ada kisah lain, saya cantumkan riwayat yang ini. Karena kalau riwayat pelacur yang beli minum seekor anjing itu sudah masyhur, semua hampir rata-rata sudah pernah mendengarnya dari para asatidz atau para mubaligh. Nah, Rasulullah SAW mengatakan anna rajulan ra'a kalban ya'kulu thara min al-'atash. Ada seorang laki-laki yang melihat seekor anjing makan tanah karena kehausan. Lalu apa yang dilakukannya? Fa akhadha ar-rajulu khuffahu. Dia pun membuka sandalnya ataupun khufnya, sepatunya, fa ja'ala yadribu lahu bihil ma'. Kemudian dia ciduk air dengan sepatunya itu hatta arwah, dan memberikannya kepada anjing itu hingga puas. Fasyakarallahu azza wa jalla lahu. Lalu dengan amalnya itu Allah mensyukurinya. Ya, kemudian bagaimana? Fa'adkhalahul jannah. Allah masukkannya ke dalam surga. Dan ini gara-gara memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kemudian ada juga yang masuk surga gara-gara menyingkirkan batang kayu dari tengah jalan. Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70-an cabang, ya. A'laha yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Adnaha yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya syu'batun minal iman. Malu itu bahagian dari iman. Nah, coba perhatikan sabda Nabi ini, ya. Dan yang paling rendah apa? Adna, yang paling rendah, tingkatan iman itu yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi jangan kita anggap amal yang paling rendah ini tidak bisa masukkan kita ke dalam surga. Contohnya apa? Ini dia. Seorang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan batang kayu dari tengah jalan. Nabi mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha an dhahri tariq kanat tudin nas. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wah, dia mondar-mandir. Ya tokol lagi, artinya bolak-balik ke sana kemari. Bisa jaratin karena apa pasalnya? Karena sebatang pohon yang dipotongnya, disingkirkannya dari tengah jalan karena mengganggu manusia. Nah, dia lihat ada batang pohon yang mengganggu, melintang tengah jalan, lalu disingkirkannya agar tidak mengganggu manusia. Gara-gara itu dia masuk
masuk surga. Demikian pula dalam hadis yang lain, marra rajulun bi husni syajaratin ala dhahri tariq, faqala wallahi la unahiyanna. Lewatlah seorang laki-laki pada sebatang pohon yang melintang di tengah jalan. Lalu dia mengatakan, demi Allah aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin. Fa'udkhilal jannah. Maka dengan itu pun dia dimasukkan ke dalam surga. Karena itu dia dimasukkan ke dalam surga. Demikian ini contoh. Dan banyak lagi hal-hal lain di mana Rasul memberikan kabar gembira kepada fulan dan fulan masuk surga karena amal yang terlihat kecil. Coba lihat Bilal bin Rabah, terdengar suara terompahnya di hadapan Rasulullah SAW di dalam surga. Ketika Rasul bertanya, kira-kira apa yang menjawab demikian? Bilal mengatakan, tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu, lalu salat semampu yang aku kerjakan. Itu saja. Kita tahu bahwa Bilal itu adalah muadzin Rasulullah SAW. Bilal juga apa? Khadim Rasulullah SAW. Banyak amal-amal Bilal. Tapi ada satu amalan yang itulah yang menyebabkan Bilal istimewa di dalam surga. Siapa sangka bahwasanya amal itu ternyata apa? Sederhana. Berhadas, masing-masing kita juga berhadas. Ya. Kemudian apa? Setiap berhadas juga berwudu, lalu sholat dua rakaat atau semampu yang Allah berikan kepadanya. Demikian Ibnu Fiddin, azan ya Allah. Jadi intinya adalah janganlah kita meremehkan, ya, amal-amal kebaikan. Maka dari itu kita katakan di sini saya cantumkan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khususnya amal itu jika bermanfaat bagi orang lain, ya. Itu nilainya lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dosa terhadap orang lain yang menzalimi hak orang lain itu siksanya juga berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan, atau Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika aku tidak punya budak untuk dibebaskan, tidak punya kemampuan keahlian untuk aku bekerja kemudian bersedekah, aku tidak punya apa-apa?" Maka Nabi mengatakan, paling minimal engkau tahan dirimu dari berbuat jahat, dan itu sudah terhitung sedekah bagi dirimu. Menahan diri untuk tidak berbuat jahat, memusili, menjadili orang lain, itu juga terhitung apa? Sedekah. Jadi minimal kalau kita tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, tidak bisa berkarya untuk orang lain, untuk diri kita, minimal tahan, ya, tahan diri kita itu dari apa? Dari berbuat jahat terhadap orang lain. Demikian dengan itu. Jadi ini ada contohnya di dalam sunnah atau di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang seseorang penifidin yang dikatakan menjadi calon penghuni surga. Itu saya cantumkan di hadis, di halaman, kalau buku lama ya, buku yang cetakan pertama halaman 388. Seorang yang menjadi calon penghuni surga karena tidak punya hasad dan dengki terhadap orang lain. Yaitu dia sebelum tidur dia hilangkan pikiran kotor untuk mencelakakan orang lain. Kan ada orang itu sebelum tidur dia sudah berpikiran besok apa yang harus dilakukan terhadap si fulan, sampai terbawa mimpi lagi, kan gitu. Jadi atau dipenuhi dengan hasad. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang paling bahagia itu adalah orang yang bangun pagi dia nggak punya hutang dan nggak punya apa sangkut paut dengan orang lain. Itu bahagia itu. Coba antum bayangkan bangun pagi sudah diteleponi, sudah masuk SMS, jangan lupa tambah sekian atau sekian, kan? Coba tenang. Atau bangun pagi mau keluar teringat, wah nanti lewat si bulan atau bertemu dengan si bulan. Tak tenang hidupnya. Kenapa? Ya tidak dibersihkan hatinya terhadap kedengkian, hasad ataupun pikiran-pikiran jahat terhadap orang lain. Nanti saya cantumkan sebuah riwayat di bawah poin nomor 3, bab muhasabah sebelum tidur. Hendaklah kita tidur tanpa ada sedikit pun dalam hati kita kedengkian dan hasad terhadap salah seorang dari kaum muslimin. Ya. Nah di situ ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya mereka pernah duduk-duduk bersama Nabi, kemudian Nabi mengatakan akan lewat seorang laki-laki calon penghuni surga. Maka lewatlah seorang laki-laki Ansar
janggutnya basah, dia menteng sandalnya dengan tangan kirinya. Keesokan harinya Nabi mengatakan perkataan yang sama, yang lewat juga laki-laki yang sama, sampai 3 hari. Dan ini membuat Abdullah bin Amr penasaran, apa kira-kira amalnya, seberapa hebat amalnya, hingga dia 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan akan lewat penghuni surga, dia saja yang lewat. Maka Abdullah bin Amr pun sengaja bermalam di rumah orang ini untuk menyelidiki. Ini menunjukkan apa? Semangatnya para sahabat itu untuk apa? Untuk kebaikan. Gak gengsi Abdullah bin Amr untuk apa? Bermalam ini. Dia mau menuntut ilmu dia. Yang besar, yang tinggi dari yang rendah. Anda perlu coba lihat Abdullah bin Abbas untuk mendapatkan satu hadis, dia rela apa? Tidur di depan rumah orang yang memiliki hadis tersebut, yang tahu hadis tersebut, dan dia tidak mengetahuinya. Demikian penelitiannya. Baik. Lalu Abdullah bin Amr pun sengaja mengikuti laki-laki itu tinggal bersamanya. Nah, setelah tinggal bersamanya, dia tidak melihat satupun keistimewaan atau kelebihan dari amal-amalnya. Biasa-biasa saja, biasa-biasa saja, normal-normal saja. Tidak terlihat oleh pandangan ataupun penglihatan Abdullah bin Amr. Ya, maka dia mengatakan, aku ingin tinggal bersamamu ini untuk memperhatikan apa yang engkau amalkan hingga aku bisa mengikutimu. Karena aku telah mendengar Rasulullah mengatakan begini dan begini, namun aku tidak melihat engkau mengamalkan amalan yang begitu banyak. Biasa-biasa saja. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan engkau sampai kepada derajat yang disebutkan Nabi? Maka laki-laki itu pun mengatakan, tidaklah aku beramal selain apa yang engkau lihat. Itulah dia amal. Hanya saja ada satu yang tidak terlihat oleh Abdullah bin Amr. Hanya saja aku tidak pernah mendapati diriku satu kecurangan sedikit pun terhadap seorang pun dari kaum muslimin. Artinya bersih. Dan aku tidak pernah punya hasad terhadap siapa seorang pun atas kebaikan yang Allah telah karuniakan kepadanya. Tidak hasad dan tidak juga punya pikiran kotor terhadap orang lain. Maka Abdullah pun berkata, itulah yang membuatku sampai kepada derajat itu. Itulah yang membuat sampai kepada derajat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa laki-laki itu berkata, ketika aku hendak tidur, di dalam hatiku tidak ada kedengkian sedikit pun terhadap seseorang atau terhadap siapapun. Nah, demikian. Jadi itulah dia amalan. Walaupun tidak terlihat besar, akan tetapi coba lihat, memberikan keutamaan bagi orang yang mengamalkan. Kemudian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an, kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang kita hadapi itu ada 3. Waktu yang telah lalu, ya. Kemudian waktu yang kita jalani sekarang ini, dan waktu yang akan datang. Kita berada di antara 2 waktu. Waktu yang lalu dan waktu yang akan datang. Jadi totalnya ada 3 ya. Nah, kemudian apakah ketiga waktu ini bisa kita isi dengan kebaikan? Kalau sekarang ini jelas ya. Nah, sekarang kita sedang apa? Menuntut ilmu. Ini adalah amal baik. Maka fokuskan, pusatkan perhatian kita untuk menuntut ilmu, jangan sibukkan yang lainnya. Inilah amal yang paling bagus kita lakukan pada saat ini. Dan kita sedang berada di salah satu taman dari taman-taman apa? Surga. Yang Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kamu lewat pada taman-taman surga, maka singgahilah. Itulah dia majelis ilmu. Majelis ilmu Ibn wa ma adraka ma majlisul ilm. Tahukah kamu apa itu majelis ilmu? Majelis yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah kepada kita. Berapapun berat masalah kita di luar, begitu datang majelis ilmu tenang. Kenapa? Karena kita mendengarkan qala Allah dan qala Rasul. Majelis ilmu itu disifatkan dengan majelis yang penuh dengan sakinah. Dan majelis yang turun atasnya rahmah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan telah mendahului kemarahannya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang ada di majelis ilmu.
karena ridho terhadap apa yang mereka tuntut, yaitu ilmu. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan para malaikat karena kekhusyukan mereka mendengarkan ilmu, menuntut ilmu. Bahkan dahulu para salaf ketika mereka berada di majelis ilmu, kalau ada burung, seekor burung yang hinggap di atas kepala mereka, maka burung itu tidak akan terbang atau pergi. Karena diikat atau karena apa? Karena kekhusyukan mereka ya hadir di majelis ilmu, mendengarkan apa? Qala Allah dan qala Ar-Rasul. Ikhwani fillah, azzakumullah wa iyyakum jami'an. Hingga disifatkan dulu ya majelisnya para salaf, apabila muhaddis mulai mengatakan qala Rasulullah bersabda, maka tidak ada terdengar suara apapun walaupun itu goresan pena. Mereka menyimak apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, baru ketika selesai disampaikan baru mereka menulisnya. Nah, dibikin Ikhwanuddin azanillah. Itu dia amal yang kita lakukan sekarang ini. Nah, jelas ya, mengisi masa yang sekarang ini jelas dengan amal yang patut dan wajib kita lakukan pada saat itu. Misalnya, ya kita katakan ketika kita kedatangan tamu, maka apakah kita mengisi waktu kita saat itu dengan zikir di dalam kamar atau membaca Quran dan mengajukan tamu yang datang? Tentunya tidak. Amal yang paling bagus pada saat itu adalah melayani tamu, ikramud dhaif. Itulah dia waktunya. Nah, apabila tamu itu kita terima, maka kita wajib untuk apa? Memuliakannya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tamunya. Ada sebagian orang, entah apa sebabnya, dia menerima tamu, dia katakan kepada tamunya masuk. Begitu tamunya masuk, duduk, dia sibuk membaca Al-Quran. Ntar ya fulan 1 juz lagi gitu. Ya, 1 juz lagi, tamunya harus menunggu. Nah di sana ada waktu-waktunya. Nah ketika kita menerima tamu, maka amal yang paling wajib kita lakukan pada saat itu adalah memuliakan tamu. Nah demikian dan seterusnya, ada waktu-waktunya. Ya, Rasulullah SAW apabila tidak ada kegiatan, maka beliau membantu istri beliau di rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah. Namun begitu terdengar adzan, beliau tinggalkan pekerjaan dan menjawab seruan adzan. Rahimani wa rahimani. Jadi setiap amalan itu ada waktu-waktunya. Adapun masa yang telah lalu dan masa yang akan datang, bisakah kita isi? Bisa kita mengisi masa yang telah lalu? Padahal itu sudah berlalu. Secara teorinya nggak bisa karena sudah berlalu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya kita bisa mengisi masa yang telah lalu, yaitu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh bertaubat, taubatan nasuha, atau batu tajubu maqablah. Taubat itu menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang taubat, yaitu taubatan nasuha, dengan melengkapi syarat-syarat taubat. Apa saja syarat-syarat taubat? Ada 3. Yang pertama, dia menyesali perbuatan. Kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga adalah dia segera mencabut dirinya dari perbuatan dosa, yaitu segera berhenti. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sementara mereka mengetahuinya. Itu 3 syarat taubat. Nah, bertambah syaratnya menjadi 4 apabila dosa itu berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya barang yang kita curi, kehormatan yang kita robek, darah yang kita tumpahkan, maka harus ditunaikan kepada yang berhak. Kalau barang itu ya dikembalikan. Ya, kalau barang dikembalikan. Kalau kehormatan minta halal. Nah, minta halal kepada yang bersangkutan. Nah, itu syarat taubat. Jika berkaitan dengan apa? Dengan hak orang lain. Ada sebagian orang yang gampangan. Ini kadang-kadang terlontar dari lisan sebagian orang.
Dia mengatakan, "Ulan, urusan kita nanti kita selesaikan di akhirat." Ini terlalu berani. Nabi aja nggak berani menyuruh umatnya seperti itu. Apa kata Nabi? "Wa man kana indahu maqlimatun inda akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang punya hutang mazlimah terhadap saudaranya, maka kata Nabi, minta halallah al-yawm, sekarang. Sebelum datang nanti hari di mana tidak ada lagi amal soleh, tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Dibikin ikhwanifidin ya. Jadi jangan kita katakan, berani kita katakan, "Ulang, urusan kita selesaikan aja nanti di akhirat." Memangnya mudah di akhirat. Ya. Oleh karena itu Allah mengatakan kepada dua orang yang terlibat pertengkaran dan keduanya ridho dengan pertengkaran itu dan masing-masing tidak mau menyelesaikannya di dunia, maka Allah mengatakan tahan keduanya hingga keduanya berdamai. Demikian. Jadi jangan kita katakan ya, atau kita tunda penyelesaian masalah kita, dan itu bisa menghalangi taubat kita. Kita selesaikan. Kalau itu berkaitan dengan hak manusia, minta halal sekarang. Kalau ternyata kita salah, ya, dan merupakan syarat taubat kita adalah minta halal darinya, minta halal. Itu syarat taubat. Syarat jika berkaitan dengan hak orang lain, itu syarat taubatan nasuha. Ya. Jangan sekali-kali kita katakan nanti saja kita selesaikan urusannya di akhirat. Nah, ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Atau ada model lain. Model lain adalah dia katakan begini, "Iya, saya memang punya salah dengan Pak Fulan ini. Cuma setahu saya Pak Fulan ini baik orangnya, khair, hatinya itu khair. Nah, nanti sajalah di akhirat, toh nanti dia juga akan memaafkan." Ada juga yang seperti itu. Sementara dia punya kesalahan, misalnya punya utang yang belum dibayarnya kan, gitu. Lalu dia katakan, "Si Fulan itu gampang lah, dia itu khair, hatinya baik, terkenal itu Pak Fulan itu misalnya si Fulan itu terkenal itu baik orangnya. Nanti sajalah urusannya dengan Pak Fulan nanti diselesaikan di akhirat." Siapa bilang urusannya akan simpel di akhirat? Kalau kita minta halal, minta maaf, ya, dengannya di dunia, mungkin dia akan memaafkan. Tapi belum tentu di akhirat. Mengapa saya katakan belum tentu? Karena pada saat itu orang juga butuh pahala. Satu. Yang kedua, dia juga ingin dosanya diringankan dan dipikul oleh yang lain. Dua. Sangat mungkin dia akan mengatakan di akhirat, "Wah Fulan, kalau sekarang tunggu dulu lah, saya masih punya dosa ini, tolong pikul dulu. Atau jika engkau punya pahala, berikan kepada saya sebagai apa? Sebagai balasan dari apa? Kezalimanmu terhadapku." Itu kalau di akhirat. Apa kata Nabi tentang orang yang muflis? Orang yang muflis itu orang yang datang dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Datang dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Ini apa artinya? Antum zoomkan, terbesar itu sabda Nabi. Oke, terbesar. Datang dengan membawa pahala sedekah, salat, puasa dan zakat. Apa artinya? Apa artinya? Secara implisit. Apa artinya? Ya. Yaitu amalnya itu amal yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Kalau amalnya tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah, itu dia tidak akan membawa apa-apa dari amal tersebut. Jadi ini kemungkinan besar dia adalah seorang salafi. Yang amalannya ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Kalau amalnya itu tidak ikhlas, ya sudah selesai ini bukan amalan. Ini nggak masuk hitungan. Kalau amalnya bid'ah juga nggak masuk hitungan. Jadi orang yang datang dengan membawa pahala salat, zakat, puasa dan zakat ini adalah seorang yang sunni, mukhlis dan muttabi. Maka dikantonginya lah pahala amalnya. Bebas dia melenggang.
Ternyata tidak, ditahan dia karena banyak hutang-hutang kezalimannya. Ini dipukulnya, ini ditipunya, kan begitu ya. Ini dirusak kehormatannya, banyak tingkahnya ternyata di dunia. Dan itu nggak diselesaikan di dunia. Bagaimana? Maka akan diambil pahala-pahalanya, diserahkan kepada yang dizaliminya. Atau kalau sudah habis, orang-orang yang dizaliminya dia akan melemparkan dosa-dosanya kepadanya. Setelah itu habis, dilemparkan dia ke dalam neraka. Ikhwani fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Jadi sekali-kali jangan kita katakan, wah, dengan fulan itu nanti sajalah. Di akhirat dia kan orangnya baik, memang di dunia baik dia baik. Dan kemungkinan besar kalau kita minta maaf di dunia, selesai urusannya. Makanya Nabi mengatakan minta halal sekarang, itu hikmahnya. Karena nanti di akhirat masalahnya enggak sesimpel yang kita bayangkan. Seseorang yang kita pandang ini khair hatinya, ternyata di akhirat dia juga butuh pembebasan. Dia ingin juga pahala, dia ingin melepaskan sebagian dosa-dosanya agar kalau bisa tidak terbebani atasnya. Kalau ada bisa dilimpahkan kepada yang lain, yang dilimpahkan dulu. Itu di akhirat. Ikhwani fiddin, azanillahu. Itulah hikmah dari sabda Nabi, falyatahallal minhu al-yawm. Minta halal sekarang, dan itu merupakan syarat taubat. Kalau dosa-dosa kita itu berkaitan dengan orang lain, jadi taubatan nasuha itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat, beriman dan beramal saleh. Artinya apa? Dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan. Para ulama menyebutkan dua makna di sini. Di tafsir Ibnu Katsir, antum bisa lihat di situ ada dua makna. Yang pertama adalah Allah ganti dosa-dosanya menjadi pahala. Sebelumnya masuk catatan dosa, diganti karena taubatnya yang nasuha tadi, diganti jadi tabungan pahala. Menjadi tabungan pahala. Atau waktu tajuk bunga qablah. Coba lihat bagaimana taubatnya seorang yang telah berzina, wanita Al-Ghamidiyah itu ya. Ketika Rasulullah mengatakan seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, ini saya akan mencukupi mereka. Demikian agungnya ya ibadah taubat, dan taubat itu ibadah. Ada satu hal yang mungkin agak keliru dan dipahami secara salah oleh sebagian orang atau kebanyakan kaum muslimin, yaitu dia tersinggung kalau disuruh taubat. Bulan taubat, memangnya saya salah apa katanya? Kadang-kadang ada seperti itu. Atau dia tidak pernah bertaubat karena tidak merasa bersalah. Perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya taubat itu bukan harus setelah kita menyadari berbuat salah. Taubat itu dituntut kapan saja, disadari atau tidak kesalahan kita. Dasarnya sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua bani Adam pasti salah, sadar atau tidak. Dan sebaik-baik orang yang memiliki sifat banyak bersalah ini adalah banyak-banyak bertaubat. At-tawwab sighah mubalaghah dari taib, yang menunjukkan banyaknya perbuatan itu. Tawwab selalu sering-sering bertaubat. Nabi sendiri bertaubat untuk mohon ampun, istighfar kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Itu Nabi. Ikhwani fillah. Ya, jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat salah atau menyadari kesalahan kita. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti pahalanya menjadi dosanya menjadi pahala. Mana yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Artinya Allah membimbingnya, memberinya taufik untuk beramal saleh. Nah ini dia. Itu makna dari Allah mengganti keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan. Intinya ikhwan fillah, berdasarkan ayat ini kita bisa mengisi waktu yang telah lalu. Kita yang hadir di sini macam-macam sejarahnya, masa lalunya, ya pasti ada yang hitam, tidak cukup hitam, kelam, tidak cukup kelam, legam, kan begitu ya. Tidak cukup pekat lagi, pekat.
macam-macam. Ada yang mantan ini, mantan itu. Banyaklah dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Apakah bisa kita mengisi masa lalu kita yang hitam itu? Bisa. Syaratnya apa? Caranya apa? Yaitu bertaubatlah kita dengan benar-benar bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ganti. Sebagaimana janji Allah di dalam ayat ini, yubaddilullah sayi'atihim hasanat. Allah ganti keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan.